Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi bid dharain amin. Ketiga daripada dosa-dosa yang lewat mulut atau lisan, mengumpat orang atau ghibah. Dosa mengumpat orang adalah lebih berat daripada 30 kali berzina. Dosa mengumpat orang adalah lebih berat daripada 30 kali berzina. Seperti yang disebutkan di dalam hadis. Dan yang dimaksudkan dengan ghibah atau mengumpat itu ialah bahwa engkau mengatakan apa saja perkara yang sabit, yang ada artinya dengan seseorang. Jikalau ia mendengar perkataan tersebut, tentu ia akan marah. Nah, itu ngarannya adalah ghibah. Kita mengatakan sesuatu yang ada pada diri orang atau semisal diri, pakaian atau apapun yang berkaitan dengan seseorang, kita sebutkan yang andai kata orang tersebut tahu dia akan marah. Nah, itulah namanya ghibah. Jikalau ia mendengar perkataan tersebut, tentu ia akan marah. Maka engkau dianggap seorang yang mengumpat lagi zalim. Walaupun apa yang engkau sebutkan itu benar-benar berlaku, benar-benar ada pada diri orang yang berkenaan. Jadi ghibah ini artinya menyebutkan sesuatu yang bujuran, menyebutkan sesuatu yang bebenaran ada pada diri orang lain. Di bawah garis, dan jika yang engkau sebutkan itu tidak ada pada orang yang berkenaan, maka engkau dikira seorang yang mengada-ada. Bahasa agamanya buhtan, yaitu lebih besar lagi dosanya daripada mengumpat. Amun nang kadada pada diri orang disebut-sebut ada-ada, itu lebih besar lagi dosanya daripada ghibah, daripada mengumpat itu. Dan jauhilah daripada cara umpatan. Apakah dalam kurung bacaannya bahasa Melayu? Dan jauhilah daripada cara umpatan ulama usuk. Yaitulah umpatan ghibah yang tidak menggunakan bahasa yang jelas, tetapi mempunyai makna yang sangat tajam. Itu biasa digunakan, dipakai oleh ulama-ulama yang jahat. Mereka itu menggibah orang
dengan bahasa-bahasa sindiran yang sangat tajam, walaupun sekilas kada macam gibah modelnya, tetapi itu lebih daripada sekedar gibah. Contohnya, apabila engkau ditanya tentang hal seseorang, apabila engkau ditanya tentang hal seseorang, maka engkau menjawab dengan perkataan, mudah-mudahan Allah membaikkan halnya. Nah, itu kelihatannya bukan ghibah, tetapi itu maknanya sangat tajam. Umpamanya kita bertakun lawan seseorang, pian tahulah lawan si fulan itu, halo Jalsidin, umpamanya menjawab, kasihanai nyawa ini, ya, mudah-mudahan Allah baikakan inya. Nah, itu modelnya kayak kada ghibah, padahal itu adalah tajam daripada ghibah. Seolah-olah menjahatkan orang, tapi dengan kata-kata seperti doa. Nah, itu biasanya digunakan oleh ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama usuk tadi. Kayak apa sih bulan tua ini keadaannya? Presiden, mudah-mudahan ini dapat taufik, mudah-mudahan ini dapat petunjuk Allah. Nah, contoh lain lagi, sebenarnya saya sangat berduka cita mendengar apa yang telah dilakukannya. Itu contoh juga. Kayak apa sih pulan itu wah ini? Iya, aku sedih mendengar kelakuannya itu wah ini. Modelnya kada kayak ghibah, tapi itu bersangatan daripada ghibah. Kayak apa sih tuh wah ini gawiannya? Iya, aku sakit hati melihatnya tuh wah ini. Nah, kayak itu. Itu mengaibkan orang lain tapi dengan cara yang halus. Atau saya selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kita dan keadaannya. Termasuk ghibah juga. Kayak apa sih pulan tua ini? Ya sudah, mudah-mudahan Allah membaikkan keadaan kita dan keadaannya juga. Nah, itu ghibah juga itu. Walaupun berbuat kita ada, mudah-mudahan Allah membaguskan akhlak kita dan akhlaknya. Sebenarnya perkataan yang seperti ini telah menghimpunkan dua kesalahan. Itu menghimpunkan dua dosa jadinya. Pertama, mengumpat orang karena maksudnya dapat dipaham dengan jelas. Kedua, membersihkan dan memuji diri sendiri dengan cara menyalahkan orang lain. Memuji diri seorang modelnya, kisahnya prihatin lawan inya, kisahnya mendoakan lawan inya, padahal sebenarnya adalah mengaibkan lawan orang. Nah, jadi dengan cara seperti itu dapat dosa dua, dosa mengaibkan orang lain dan dosa paragah bersih diri daripada aib, daripada celah. Seandainya niatmu ikhlas dalam doamu itu, seandainya niatmu ikhlas dalam doamu itu, kayak kita ini bujur-bujur mendoakan, mudahan si pulang tuh baik, mudahan si pulang tuh dapat petunjuk Allah. Maka sebaiknya engkau mendoakannya dengan cara bersendirian. Baiknya doakan tah malam sorangan, jangan ada orang lain mendengar.
Ya Allah, baikkanlah kawan hamba si Fulan bin Fulan, baikkanlah kawan hamba Fulan bin Fulan. Jangan macam itu. Kalau ikhlas macam itu. Dan seandainya engkau susah hati, sedih dengan sebab perbuatannya, maka tandanya engkau tidak suka membuka keaibannya di hadapan orang lain. Jakanya kita bujur-bujur sedih dengan keadaannya, dengan akhlaknya, tentu kita tidak akan membuka keaibannya di hadapan orang lain. Ini kadang disuarakan, marah saya, wah ini kasihan aku melihat ini itu, akhlaknya sudah kayak itu. Nah, tetapi ketika engkau menzahirkan kesusahanmu, kesedihanmu dan dengan keaibannya, maka itu sama artinya dengan engkau menzahirkan keaibannya. Amunnya sedih aja melihat kawan rusak, melihat kawan kada baik, kada usah diungkapkan di mulut, cukup di dalam hati. Nah, jadi itu hati-hati dengan cara gibah seperti itu. Kadang-kadang syaitan memperdaya kita lalu menganggap seolah-olah bahwa itu adalah sesuatu yang baik, padahal lebih jahat daripada gibah nang terang-terangan. Umpamanya kayak apa keadaannya si Fulan tuh ini, bah maling mah ini, baik kayak itu sama sekali. Daripada mudah-mudahan Allah membaguskan keadaannya. Nah, itu model kayak peragah seorang baik, orang dijahatkan. Sebenarnya firman Allah di bawah ini sudah cukup bagimu supaya engkau meninggalkan segala bentuk umpatan, bentuk gibah. Allah berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Maksudnya, dan janganlah sebagian kamu mengumpat sebagian yang lain. Apakah seseorang kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai? Maka sudah tentu kamu merasa jijik daripadanya itu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyerupakan engkau dengan pemakan bangkai. Maka hindarilah penyakit ghibah. Kita kada akan bisa menghindari penyakit ghibah kecuali kalau kita kada tahu apa penyebabnya ghibah itu. Kita kada akan bisa menghindari satu penyakit kalau kita kada tahu penyakit itu datangnya sebabnya dari mana. Nah, jadi kita wajib fardu ain itu mengetahui hal-hal dari mana sebab datangnya ghibah itu. Pertama, ghibah itu bisa datang kepada kita dikarenakan ghadab, marah. Kita sarik lawan orang itu, kita marah lawan si Fulan itu. Nah, itu bisa maulah sebab untuk menggibahinya. Yang kedua, ghibah itu bisa datangnya daripada hikit, dendam. Karena kita dendam lawan si Fulan itu bisa mendatangkan ghibah kepada kita. Yang ketiga, ghibah itu bisa datang diakibatkan kita dengki lawan si Fulan itu. Melihat Fulan itu dapat nikmat Allah yang banyak, melihat si Fulan dapat anugerah Allah, lalu hati kita dengki. Nah, dari kedengkian itu sangat mungkin timbul ghibah, disambati orang macam-macam. Yang keempat, ghibah itu bisa datang akibat daripada kesombongan. Karena kita merasa besar, kita merasa mulia, kita merasa suci, kita merasa paling takwa, kita merasa paling bersih.
itu mengakibatkan kita mudah untuk menjelekkan orang, untuk menggibah orang. Nah, itu 4 macam antara lain penyebab datangnya ghibah. Jadi kalau kita misalnya katuju menggibah si fulan itu, hendak ampih kayak apa caranya? Cari di mana sebabnya. Apakah ghibah ini karena aku marah lawan inya, atau karena aku dendam lawan inya, atau karena aku dengki lawan inya, atau karena aku takabur lawan inya. Nah, kalau misalnya andai kata ghibah itu datangnya daripada kedengkian, nah, maka kita buangi kedengkian itu, otomatis ghibahnya pun akan umpat hilang. Otomatis ghibahnya akan hilang. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyerupakan engkau dengan pemakan bangkai, maka hindarilah penyakit ghibah ini. Dan jikalau engkau mau berpikir, tentu engkau tidak akan mengumpat orang lain. Coba engkau lihat pada dirimu sendiri. Bukankah dirimu sendiri juga mempunyai aib yang zahir dan aib yang batin? Makanya kalau kita mau berpikir, kalau kita mau melihat diri kita, pasti kita akan menjumpai diri kita pun ada punya celah, baik yang nampak atau yang tersembunyi. Bukankah engkau juga pernah membuat maksiat? Bukankah engkau juga pernah membuat maksiat secara sendiri-sendiri, secara sembunyi artinya, dan juga dengan cara terang-terangan? Maka apabila engkau telah mengetahui bahwa dirimu sendiri banyak mempunyai kelemahan-kelemahan, sehingga engkau melakukan sesuatu maksiat, maka ketahuilah begitu pula halnya saudaramu itu. Ia juga mempunyai kelemahan-kelemahan sehingga ia melakukan maksiat. Maka uzurnya, alasannya sama dengan uzurmu. Kita pun banyak punya kelemahan-kelemahan. Kalau kita memperbuat maksiat, sebagaimana kawan yang kita umpat itu, kawan yang kita gibah itu sama seperti itu. Tetapi kenapa engkau suka menyebutkan kelemahannya? Tetapi kenapa engkau suka menyebutkan atau menyebut-nyebutkan kelemahannya? Tentu ia tidak suka. Seperti halnya engkau tidak suka disebutkan kelemahanmu. Sebagaimana kita kadang katuju digibah orang, orang pun kadang katuju kalau kita gibah. Dan apabila engkau menutupi keaibannya, maka Allah pasti akan menutupi keaibanmu. Allah pasti akan memelihara, menjaga kita. Tetapi jikalau engkau suka mendadahkan, menyiarkan keaibannya, maka Allah pasti akan menyediakan lidah-lidah yang lebih tajam untuk mendadahkan, untuk menampakkan, menyiarkan keaibanmu di dunia ini. Kemudian Allah mendadahkan pula segala rahasiamu di akhirat kelak di hadapan seluruh makhluk di padang mahsyar nanti. Seandainya engkau melihat dirimu bersih daripada dosa, baik zahir atau batin, kita bisa melihat diri kita, lihati tafakkur dengan diri kita. Kalau kita melihat bahwa diri kita ini bersih daripada dosa, baik yang zahir atau yang batin, dan engkau melihat dirimu bersih daripada segala keaiban, baik yang berkenaan dengan urusan agamamu ataupun duniamu,
maka ketahuilah bahwasanya kejahilanmu terhadap dirimu sendiri itu adalah sejahat-jahat kejahilan. Kalau kita tafakur, kita renungi diri kita, sehingga kita menyimpulkan bahwa diri kita ini bersih daripada dosa, baik yang zahir atau yang batin. Nah, itu menunjukkan bahwa kita sangat jahil dengan diri kita sendiri. Kalau kita merenungi diri kita, kesimpulannya diri kita suci daripada dosa, itu berarti menunjukkan kita sangat jahil dengan diri kita. Tidak ada aib yang lebih besar daripada seseorang yang menganggap dirinya bersih dari segala dosa dan kesalahan. Lebih baik orang mengakui berdosa daripada orang yang mengakui dirinya bersih. Tidak ada aib yang lebih besar daripada seseorang yang menganggap dirinya bersih dari segala dosa dan kesalahan. Bala tuzakku anfusakum. Al-Quran mengatakan, jangan sekali-kali kamu menganggap bersih diri kamu. Hanya Allah yang tahu dengan orang-orang yang benar-benar takwa kepadanya. Sebenarnya Allah tidak menghendaki kebaikan terhadap dirimu. Kalau kita menilai bahwa diri kita ini bersih, kalau kita menilai diri kita ini lebih baik, lebih suci daripada orang lain, itu pertanda bahwa Allah tidak berkehendak baik kepada diri kita. Berarti Allah tidak berkehendak baik kepada diri kita. Jikalau ia Allah menghendaki kebaikan pada dirimu, tentu ia akan menunjukkan kepadamu akan aib dirimu. Bila Allah menghendaki kita ini baik, Allah tunjukkan kepada kita tentang celak-celak diri kita. Oh, kelemahanku ini, oh dosaku yang terbanyak dari sini, oh kelakuanku nang kada baik di sini. Sadar, itu pertanda bahwa ini dikehendaki Allah baik. Jadi ketika engkau melihat dirimu sebagai seseorang yang bersih, maka itu adalah kesudahan daripada segala kejahilan. Nah, jadi ghibah itu bisa juga terbit, bisa juga datang dari perasaan sombong tadi. Salah satu antara lain perasaan sombong adalah merasa diri bersih, merasa diri lebih daripada orang lain. Padahal itu merupakan kesudahan daripada segala kejahilan. Kemudian seandainya engkau memang benar pada sangkamu bahwa engkau orang yang tidak mempunyai keaiban, umpamanya memang bujuran juga kita kada punya dosa. Amun bujur juga tuh kita kada saling punya dosa, sekecil apapun bujuran kada kayak itu. Maka banyak-banyaklah engkau bersyukur kepada Allah. Menyaki bersyukur lawan Tuhan. Dan mengapa pula engkau mau memaki orang lain dan mempersandakan kesalahan mereka? Bukankah perbuatan ini juga termasuk di antara keaiban yang besar pula? Nah, di bawah disebutkan oleh penterjemah ini sebagai tambahan Jersidin di sini kita sebutkan beberapa perkara yang mengharuskan seseorang itu mengumpat orang lain.
Yaitu pertama, ketika mengadukan hal kezaliman orang lain terhadap diri kita di hadapan hakim dan seumpamanya, maka kita bolehlah mendadahkan keaibannya. Kita misal ditipu oleh seseorang, kita dikhianati oleh seseorang. Nah, ini kita kada boleh mengisahkan, aku kam dibunguli bulan bin bulan, aku ditipunya. Kada boleh mengisahkan itu. Kedua kali rugi, mana rugi ditipunya, mana rugi dosa menyembatinya. Boleh kita mengisahkan bahwa kita ini ditipu oleh orang, oleh si fulan, kalau tujuannya kita ini melaporkan kepada hakim atau kepada polisi. Itu boleh. Kita datang ke kantor polisi atau kepada orang-orang yang kita anggap mampu untuk membantu kita mengembalikan kezalimannya, aniayanya kepada kita, boleh. Misalnya kita ingin polisi, ulun melapor bahwa ulun ditipu oleh si bulan bin bulan, karena kita menganggap bahwa polisi mampu bertindak untuk itu. Nah, ayo kita kisahkan. Atau boleh juga selain daripada yang berwenang, kita melaporkan kezalimannya kepada kita itu kepada orang yang ditakutinya. Misalnya si fulan yang menipu kita ininya paling takut, paling malu, paling segan lawan si A. Kita laporkan ke A dengan harapan si A ini bisa mengembalikan penipuan itu kepada dirinya. Kita laporkan, wahai si A, itu anak buah Hikam itu nah, lawan Hikam takutan, lawan Hikam kadawani, ini ada nipu aku. Jadi tolong pian urusakan. Nah, itu boleh juga. Kalau hanya sekadar-kadar kita menyambat-nyambat bahwa aku ditipu aku itu kada boleh, tetap hukumnya adalah ghibah. Boleh kita menyambat dua hal tadi, kepada pihak berwenang untuk ditindak atau kepada seseorang yang kita anggap mampu mengembalikan kezalimannya itu kepada orang yang dizalim, kepada kita umpamanya. Kedua, ketika bermusyawarat untuk memperbaiki kesalahan seseorang, maka boleh kita menyebut kesalahannya di hadapan orang yang dapat membantu kita memperbaiki kesalahannya. Kita ada besi kawan, kita ada besi keluarga yang mana kelakuannya itu sudah mulai rusak. Nah, kalau kita cari kawan-kawan berunding, kayak apa caranya supaya bisa mengembalikan ini tuh ke jalan yang benar. Nah, kita kumpul kawan-kawan beberapa orang, kita kisahkan kayak apa caranya. Nah, kawan kita tuh kayak ini kelakuannya, kayak ini i'tikadnya, kayak ini pengajiannya salah umpamanya. Nah, kayak apa caranya kita berusaha supaya kawan kita bisa kembali kepada jalan yang benar. Nah, bermusyawarat untuk mengatasi itu boleh kita menyebutkan kesalahannya, tapi tujuannya adalah untuk membaguskan inya. Tujuannya bermusyawarat untuk mengatasi inya. Ketiga, ketika kita meminta fatwa dari mufti, maka boleh kita menyebutkan kesalahan orang lain yang bersabit, yang ada dengan soalan kita. Kita minta hukum, minta penjelasan kepada seseorang mufti atau salah seorang ulama yang kita anggap bisa menerangkan hukumnya. Kayak apa? Apakah itu boleh atau kada? Macam seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW. Perempuan itu berkata, wahai Rasulullah, laki ulun tu pemalar benar, laki ulun tu ingkin benar orangnya,
memberi duit ini bilang kada cukup lawan menghidupi rumah tangga, padahal sini sing sugihan orangnya berduit aja, cuma memberi kami di rumah ini bilang kada cukup. Bolehlah amun ulun ambil harta sidin tuh kada bepadahan karena napakah tuh kada cukup. Nah itu minta fatwa hukum. Karena si laki ini memberi duit misalnya 5.000 sehari, sedangkan anak halus 5, kada cukup. Duit di lemari sering banyakan. Bapadah lawan tuan guru, mulailah ulun mencuri duit laki ini tuh karena napakahnya kali cukup di rumahnya meninggali, duit sini ada di lemari. Nah betakun itu terpaksa dikisahkan laki ini kikir, laki ini pemalar ingkin, menyambat laki ngarannya kalau tuh boleh aja itu karena untuk mencari hukum, mencari fatwa. Mencari jalan keluar, dipadahkan atau paksa keaibannya. Keempat, ketika kita memberikan amaran kepada orang ramai, kepada orang banyak, ketika kita memberikan perintah kepada orang ramai supaya mereka tidak terikut-ikut dengan seseorang yang melakukan perbuatan yang salah, maka terpaksa kita menyebutkan kesalahan orang yang berkenaan supaya orang ramai jangan tertipu dengannya. Antara lain contohnya, umpamanya di kampung itu ada seseorang yang mengajarkan ilmu yang sesat. Nah, di daerah kita ada orang yang membuka pelajaran bid'ah, umpamanya pelajaran-pelajaran yang salah, yang menyimpang daripada yang benar. Nanti paksa kita umumakan, jangan mengaji ke situ, itu ajarannya luput, ajarannya bertentangan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Nah itu boleh kita menyambat orang. Kenapa? Karena kita khawatir kalau kita diam itu karena khawatir bahwa orang-orang ramai, orang-orang banyak ikut pengajiannya dan mereka menjadi sesat. Nah itu boleh itu. Termasuk juga di sini adalah kita memberi pendapat, kita memberi saran kepada orang yang minta saran dengan kita untuk berhubungan dengan orang lain. Sedangkan kita tahu bahwa orang lain itu adalah kada baik. Boleh. Orang datang kepada kita bertakun, kayak apa anak berusaha ini nah, bakungsi bersamaan lawan Pulan bin Pulan itu. Pada saat tahu kita Pulan bin Pulan itu orangnya suka menipu. Nah, itu kita beri pendapat, jangan ada usaha lawan itu. Ada usaha. Amunnya inya paham aja cukup ingat situ. Amunnya bertakut kenapa garang maka kada usah. Nah nya kisahkan bahwa orangnya itu saya tahu aku kayak ini. Nah itu boleh kita gibah. Tujuannya untuk an-nushu lil muslimin, untuk berbuat baik, berkehendak baik kepada orang muslimin. Kelima, ketika menyebut seseorang yang telah dikenali dengan aibnya, seperti kita menyebut seseorang yang masyhur dengan nama Mat Pincang. Banyak amat di kampung berpuluh-puluh, ngaran amat itu amat namana. Maka amat ada nang pincang, ada nang buta. Boleh kita menyebut mat pincang dan seumpamanya. Tujuan kita apa? Litta'rif, untuk mengenalkan. Di mana sini rumah amat nang pincang tuh aja kita. Pas saya pada kan banyak amat.
Yang keenam, menyebut kesalahan seseorang yang sudah tidak malu menzahirkan kefasikannya, seperti orang yang suka meminum khamar di hadapan orang ramai. Nah, itu boleh juga. Tapi ingat bahwa kita boleh menyebutkan itu apabila itu yang tidak dimalukannya. Misalnya orang ini kalau inya berjudi, inya kada sopan di tengah orang banyak. Kalau inya minum arak, inya kada sopan di tengah orang banyak. Tapi kalau inya melakukan perzinahan, inya sopan di tengah orang banyak. Nah, nang boleh kita gibah, nang boleh kita sebut maksiat nang inya kada sopan. Siapa nang pemabuk itu ka orangnya? Ada apa-apa, karena nyerancak datang karta kunyuk-kunyuk mabuk. Nya aja kada sopan lawan mabuknya. Kenapa sih ada nang katu bejudi itu ke orangnya? Rancak tiap malam buat yang listrik dudukan bejudi. Nah, kita padahkan aja penjudi. Kenapa boleh? Itu karena inya sendiri kada sopan. Dalam Ihya disebutkan man alqa jilbabal haya fala ghibatalah. Orang yang sudah membuang jilbab malu, orang itu kada ada gibah lagi. Inya sendiri sudah membuang kehormatan dirinya. Inya membuang kehormatan dirinya. Jadi kita kada perlu menghormati. Nah, cuma yang disebut itu nang inya kada malu tadi. Amun nang perkara inya malu melakukan maksiat, itu masih tetap kada boleh kita menyebutkannya. Kada boleh. Nah, jadi pada intinya ghibah itu adalah menyebutkan kelemahan, keaiban, kekurangan orang lain dengan tujuan meremehkan, menghinakan, merendahkan inya, atau dengan tanpa tujuan apa-apa. Termasuk ghibah. Kan tidak ada tujuan apa-apa. Cuma nyambati orang. Kalau menghinakan inya ada juga. Cuma kalau tujuan mulut menyambati pun orang. Walaupun di hatinya kada ada niat menghinakan kada ada. Itu masuk ghibah juga. Kalau niat menghinakan makinnya sudah nyata ghibah. Nah, yang dibolehkan ghibah itu kada menghinakan. Karena ada sesuatu untuk memperjelas masalah. Nah, itu dibolehkan. Atau untuk menjaga kaum muslimin jangan sampai tertipu lawan inya, boleh juga. Selama kita menyambat orang dengan tujuan kada menghinakan atau dengan tujuan kada sia-sia, itu ghibah dibolehkan. Seperti dalam hal yang 6 perkara tadi. Nah, kemudian yang keempat daripada dosa-dosa di mulut, berdebat atau tangkar dan suka membantah perkataan orang lain. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa hudan wa taufiqa birahmatik ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah.